Selamat sore, Miss Aile, Pak Garvin. Asik banget nih, sore-sore kita bisa ngobrol ya untuk podcast SAC kali ini yang bakal ngomongin habits. Seru banget nggak sih bahas habits? Nah, kalau misalnya nih, Miss Aile sendiri, apa sih habits yang ya mungkin akhir-akhir ini sering dilakukan sehari-hari nih, Miss? Habits, minum kopi, harus minum kopi setiap hari. Kalau nggak minum kopi terus pusing, itu termasuk habits apa enggak? Atau habit. Itu habits juga ya? Kekinian Oh, banget. itu habits juga. Oh, oke. Jadi habits itu sebenarnya apa sih, Pak Garvin? Mungkin nih, mumpung ada Pak Garvin ya guys ya. Jadi mungkin bisa relate nih obrolan kita sama kegiatan kita sehari-hari gitu sama Beamers yang dengerin gitu kan. Jadi sebenarnya bukannya habits itu kayak bawaan dari lahir atau emang udah dari sononya gitu kalau orang bilang gitu. Nah, kalau ngopi kenapa itu termasuk, Bapak bilang tadi termasuk habits ya? Oke. Nah, kenapa itu termasuk habits ya? Jadi sebenarnya habits itu kan aslinya adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang dan menetap. Jadi kita ulang-ulangi dan menetap. Nah, kasus yang tadi Bu Elle bilang setiap hari harus minum kopi, kalau nggak minum kopi itu pusing, itu kan sebuah perilaku yang dilakukan berulang-ulang ya dalam jangka waktunya sehari-hari berarti nih time frame-nya ya. Dan itu kan menetap dalam arti Bu Elle melakukan itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan cuma seminggu kelar, tapi mungkin udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tuh kayak gitu. Nah, itu makanya disebut habits atau kebiasaan tuh. Oh, oke. Tapi kalau nggak minum cemas, Pak, gimana tuh? Nah, itu dia. Jadi memang habits itu fungsinya adalah dia memaintain sebuah jadi gini, kalau mau ngomong simpelnya ya, otak kita itu kan sebenarnya pinter tapi males. Males dalam arti otak kita itu akan mencari cara untuk melakukan segala sesuatu aktivitas dengan cara termudah. Itu sifat otak. Ya. Soalnya gini, kalau otak kita harus bekerja keras terus, ya bayangin kita ini punya panca indera itu nerima informasi terus. Kalau semua informasi itu harus diproses dengan tanda kutip serius, otak kita capek. Ya banyak info yang harus diolah, makanya dia bikin habits. Nah, dengan habits nggak perlu mikir panjang lagi. Ya jadi misalnya kita bangun tidur harus sikat gigi. Ya kenapa harus sikat gigi? Misalnya biar gigi bersih ya. Terus dan awalnya kalau mau sikat gigi kan kalau kita masih anak-anak kan mesti diajarin benar-benar tuh caranya pegang ya, ngolesin odol, gosoknya. Tapi otak kita akhirnya membentuk yang namanya habits. Jadi kita kalau mau gosok gigi itu udah nggak perlu effort. Effort bangun tidurnya doang ya. Tapi gosok gigi itu bagi kita udah nggak butuh effort lagi, udah dijadiin habit. Nah, itu salah satu cara otak mempermudah kerjaan dia. Nah, lalu kalau nggak minum kopi jadi pusing itu karena zatnya sih. Kopi itu kan ada itu ya zat yang bikin kita melek gitu ya, kafein gitu. Seperti itu. Jadi ngaruh ya. By the way, bentar. Ini sebenarnya Miss Fania, sebenarnya Pak Garvin ini siapa sih? Kok kayaknya pinter banget ya ngomongin. Baru ngomong satu pertanyaan aja, baru ngejawab pertanyaan tentang kopi aja dia bisa jawab, bisa jelasin. Iya, keren banget. Siapa? Boleh diperkenalkan dirinya dong, ya. Pak Garvin. Iya, jadi Pak Garvin ini ya teman-teman Beamers adalah Ketua Program Studi Psikologi Universitas Bunda Mulia ya, atau biasa disingkat Kaprodi Psikologi ya. Emang Pak Garvin ini keren banget ya, pakar banget nih ngomongin yang berkaitan dengan habits, terus perilaku yang dilakukan oleh manusia, namanya juga pakar psikologi ya. Pak Garvin ini psikolog ya, yang memang juga kalau nggak salah Pak Garvin punya sertifikasi gitu di bidang psikologi positif ya, dan memang seneng banget sama hal-hal yang terkait dengan kognitif nih. Jadi bakal seru banget ngomongin habits ini, ngaruhnya sama cara kerja otak mungkin nanti arahnya. Iya. Terus nanti efeknya ke kegiatan kita sehari-hari ya, luar biasa. Gimana Pak Garvin? Setuju nggak tuh sama yang dikatakan oleh Fania barusan? Apa itu terlalu, jangan-jangan itu Fania terlalu berlebihan gitu. Ya. Atau ternyata kurang kenalannya, mungkin Pak Garvin mau tambahin. Nggak lah, hal-hal baik kita aminkan Pak. Ucapan-ucapan baik kita aminkan lah. Ada mau tambahin nggak Pak Garvin, mungkin dari perkenalan? Udah bener sih. Ya, jadi sehari-hari ya dosen psikologi. Oke. Gitu. Jadi anak psikologi sudah tidak asing lagi ya. Harusnya dengan dosen favoritnya nih. Dari tahun berapa nih udah dosen favorit? Pokoknya Pak Garvin masuk semua berubah favoritnya ke Pak Garvin. Mungkin sekarang dibenci kali loh.
Ada masanya ya, ada masanya kan ada jadi masa. bintang gitu ya. Oke. Oke, yuk kita lanjut yuk. Apa nih? Sampai mana tuh tadi lupa. Itu Ngomongin habits kopi. tadi. Iya, ngomongin kopi. Tapi ya Pak Garvin ya, kalau tadi deh sederhana masalah kopi nih. Kan sekarang tuh emang ngetren banget gitu kan, anak muda kayaknya yang tadinya nggak doyan ngopi jadi ngopi gitu ya. Walaupun kopi-kopian jadinya belinya kopi susu Kopi gitu encer. ya. Yang encer, bukan kopi pekat gitu. Warung kopi di mana-mana itu kan jatuhnya tren ya. Apakah memang ada kaitannya nih sama psikologi gitu ya? Mungkin kalau kita analisanya kayak konformitas atau mungkin ada aspek psikologi lain yang berpengaruh gitu loh sama gaya hidup anak-anak zaman sekarang nih. Kelihatannya gitu nggak sih Pak? Oke. Kalau ngomongin kenapa sih banyak orang jadi suka ngopi terus warung kopi di mana-mana ya, even yang nggak benar-benar suka kopi pun jadi ikutan ya. Jadi ikutan, Itu sebenarnya simple sih. Kalau kita belajar tentang motivasi manusia, itu motivasi manusia yang paling kuat itu ada 3. Kalau anak psikologi mungkin familiar ya, namanya self-determination theory. Jadi kita punya 3 motivasi dasar yang kuat banget. Yang pertama adalah mastery, jadi kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu kalau sesuatu itu bikin kita makin ahli dalam sesuatu. Ahli main musik kali, ahli olahraga kali, apapun itu. Yang kedua, otonomi. Kita akan terdorong untuk melakukan sesuatu kalau hal itu membuat kita semakin mandiri, membuat kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Itu bagi kita akan menarik. Nah, yang ketiga ini nih yang menjelaskan tentang kopi. Kita akan lebih cenderung untuk mengulangi sesuatu atau terdorong untuk melakukan sesuatu kalau itu membuat kita menjadi relate dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau kita itu berbeda sendiri, tubuh kita itu resah sebenarnya. Ya, merasa ada yang salah. Ya, even orang yang bilang dia itu nggak suka bergaul, sebenarnya dia sadar kalau dia terasing tanda kutip ya. Bedanya dia menyangkal itu dengan perilaku menarik dirinya. Nah, kenapa kopi sampai ngehits itu? Simple. Ya ketika misalnya Bu Ayla minum kopi, upload. Ya saya lihat di Instagram. Bu Fania upload nih kopinya di Instagram, saya ngelihat. Yang lain upload. Cuma saya sendiri nih yang belum cobain kopi itu. Saya akan merasa kayak, wah saya terasingkan nih, jangan-jangan nih. Itu ada perasaan nggak gaul. Begitu. Kurang jauh mainnya kopi hits nih, gitu ya. Nah, kalau bahasa psikologinya connectedness ya, keterkaitan kita dengan orang lain. Nah, itu motivasi kuat tuh. Itu motivasi yang sangat kuat bagi manusia. Gitu. Jadi secara bawah sadar itu yang terjadi. Sehingga kita kalau lihat pada ngopi pengen ikutan ya. Padahal yang diminumnya tadi ya kopi-kopian. Iya, benar. Iya, sirupnya daripada kopinya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya habits itu bisa dibentuk ya Pak Garvin ya? Memang habits itu hasil dari bentukan. Oh, jadi bukan istilahnya ngalir aja lah gitu. Nanti juga bisa dengan dengan sendirinya atau lama-lama juga berubah kok gitu. Habits bisa aja terbentuk dari ngalir, tapi kalau dengan sendirinya akan berubah itu kecil kemungkinan. Bisa, tapi sangat kecil kemungkinan. Mungkin kita bisa ubah habits dengan mudah atau dengan ngalir kalau ada sesuatu event yang terjadi yang secara emosional itu kuat banget. Oh, yang tadi ya kayak. Baru kita bisa berubah. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak ada kejadian yang secara emosional kuat banget kayak trauma atau apapun itu, agak susah ubah habits. Kecuali kita berusaha untuk mengubahnya secara sadar. Apalagi kalau lagi hype itu ya, jadi pengen jadi FOMO gitu ya kalau nggak ngikutin ya. Itu yang bisa jadi yang tadinya nggak suka jadi suka atau at least kalau ditanya dia bisa jawab. Pernah coba ini nggak? Iya betul, at least itu ya gitu. Nah, pertanyaannya tuh caranya kalau dibilang habits itu bisa dibentuk, pertanyaannya adalah gimana cara kita untuk membentuk sebuah habit yang baru gitu. Misalnya pengen membentuk satu kebiasaan baru, misalnya mau makan makanan sehat, ngurangin junk food gitu, atau terlalu craving pada minuman manis, pengennya tuh minimal maksimal satu kali seminggu deh gitu misalnya. Nah itu tuh gimana bentuk habit yang barunya, yang sehat, yang baik, nah seperti itu. Oke. Jadi kalau membentuk habits itu kita perlu menyadari ada 3 komponen dulu. Ya, yang pertama pemicu, yang kedua kemampuan kita, ya, dan yang ketiga adalah tingkat kesulitan. Ya, jadi
kita mesti tahu dulu sebuah habits itu nggak bisa muncul begitu aja, perlu ada sebuah pemicu gitu. Jadi kalau mau misalnya nih hidup lebih sehat gitu, hidup lebih sehat itu sebenarnya blur ya, kita harus spesifik sih. Hidup lebih sehat maksudnya mungkin mau rutin olahraga, itu pun blur. Olahraga mau ngapain dulu nih? Misalnya mau rutin pergi ke gym setiap hari, atau mau rutin jogging gitu, atau mau nggak makan nasi lagi gitu. Spesifik gitu spesifik ya, jangan blur kayak tadi sih. Nah, kalau udah spesifik, kita perlu bikin yang namanya pemicu. Ya, pemicu itu simple. Ada prinsip namanya habit stacking. Sebenarnya kalau anak psikologi pasti familiar, ini diambilnya dari prinsip classical conditioning-nya Ivan Pavlov, tapi kapan-kapan kita bahas itulah ya. Intinya gini, kalau ada dua perilaku yang nggak ada hubungannya, ini dua perilaku awalnya nggak berhubungan, kalau dia dimunculin terus-menerus berbarengan, lama-lama otak kita akan mikir dua perilaku ini memang harus munculnya berbarengan. Kebayang nggak? Misalnya nih, Bu Aila baru bangun tidur, terus misalnya baru bangun tidur pergi ke dapur. Pergi ke dapur itu kan nggak harus bikin kopi sebenarnya. Tapi Bu Aila suatu pagi mungkin bangun tidur, misalnya nih suami nih minta dibikinin kopi. Jadi bangun tidur, pergi ke dapur bikin kopi. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Ya, berminggu-minggu digituin. Suatu hari kalau misalnya suaminya pagi-pagi suami nggak minta bikin kopi pun, Bu Ala kan udah berpikir, udah kebentuk di otak programnya, kalau bangun tidur itu harus pergi ke dapur bikin kopi. Ya, jadi dua hal yang nggak ada hubungannya akan menjadi berhubungan kalau dia diulang-ulang terus. Nah, kalau dalam habit kita sebutnya pemicu. Jadi simple, ya sebuah perilaku yang belum jadi habit kita tempelin aja dengan sebuah perilaku yang udah jadi habit. Ya, misalnya kalau mau setiap sore pergi ke gym misalnya gitu. Setiap jam 4 sore ya, mau pergi gym gitu. Kita harus tempelin perilaku ini dengan sesuatu yang udah rutin kita lakukan ya di sekitar jam itu. Misalnya setiap jam 3:30 kita tuh bakal apa nih contohnya? Misalnya nonton TV dulu deh, jadul banget ya nonton TV ya. Tapi anggaplah begitu ya. Hari gini ada yang sore-sore nonton TV. Jadi misalnya 3:30 sore itu mungkin ya. iya mungkin ya. Misalnya ada tayangan yang harus dia tonton jam segitu. Ya, dari jam 3:30 sampai jam 4 itu udah jadi habit tuh. Nah, kita tempelin aja, berarti habis nonton pergi jogging. Ya, hari pertama mungkin masih effort tuh, dia harus berjuang. Hari kedua mungkin masih effort dia kayak gitu. Hari ketiga masih effort, mungkin setelah 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu dia udah otomatis habis nonton ini jam 4 matiin TV pergi jogging. Itu pemicunya. Jadi ya pemicunya adalah selesai nonton TV atau Netflix. Nah, itu baru pertama Bu Aila. Dan Ibu Fania. Ya tadi saya bilang dia hari pertama harus effort, hari kedua harus effort. Biasanya kan gagalnya di effortnya. Betul itu Mesti dia. motivasi internal susah ya Pak ya. Ngulangnya mesti berminggu-minggu sampai dia bisa jadi itu stabil kan. Iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kalau gitu biar gitu ya. Gimana cara biar stabil gitu ya, biar effortnya lebih rendah. Karena harus jaga konsistensinya tuh ya Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah berarti. Nah, Beamers, mau tahu caranya supaya kita tetap termotivasi dan konsisten dalam menjalankan habits baru yang baik? Jangan lewatkan podcast SHC episode Habits Part 2.